Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas teori dan sejarah arsitektur mengenai arsitektur Karolingian. Anggotanya yaitu Saidati Kalisha Azahra, Naura Azka Putri, Afika Ramadhani, M. Rizky Putra, M. Mirza Aflah Huzuhdi. Pengertian: runtuhnya imperium pada abad ke-5 tidak membuat budaya barat jauh dari ciri khas Romawi. Romawi meninggalkan wilayah jajahannya dan terbagi dalam berbagai kelompok suku, seperti Jerman yang menguasai Lombard, Burgundi menguasai wilayah Gaul atau Prancis dan Belgia, Anglo-Saxon di Britania. Pada abad ke-7, Visigoths atau Spanyol jatuh ke tangan bangsa Arab, sedangkan ekspansi Arab ke Eropa lewat Spanyol dihentikan oleh Charles Martel, pemimpin Frankish di Poitiers atau Prancis bagian selatan. Abad ke-9, Eropa Barat juga Laut Mediterania terbagi menjadi beberapa imperium, yaitu Karolingian di utara barat, Bizantin di Mediterania, dan Abbasiyah di Arab, Mesir, dan Afrika Utara. Sedangkan Karolingian merupakan sebutan untuk wilayah, kekuasaan, serta imperium yang didirikan oleh Charlemagne, yang menjadi raja mulai tahun 768 sebelum Masehi, di mana dirinya dinobatkan sebagai imperior 800 hingga 14 dan berkuasa hingga abad ke-20. Wilayah kekuasaan Charlemagne mencakupi wilayah Prancis, Jerman, dan Belanda. Penobatan Charlemagne menandai mulainya zaman baru di Eropa yang dikenal dengan zaman Jerman Kristen, yang politik dan keagamaannya berdasar pada dat suci Romawi. Zaman ini disebut dengan Carolingian Renaissance, pra-Romanesque, akhir abad ke-8 dan abad 9, di mana menganut dasar budaya Jerman dan tradisi Romawi. Zaman ini mendapat pengaruh besar dari Bizantin dan Oriental. Prinsip-prinsip bangunan arsitektur Karolingian merupakan arsitektur yang memiliki dasar budaya Jerman namun terkait langsung dengan tradisi Romawi dan mendapat pengaruh besar dari Bizantin dan Oriental. Prinsip arsitektur Karolingian berkembang pada zaman Carolingian Renaissance. Prinsip-prinsip yang berkembang meliputi Imperial Majesty, Majesty, dan Grace. Imperial Majesty merupakan prinsip yang digunakan oleh kaisar dan permaisuri yang membedakan status seorang kaisar dan permaisuri dari seorang raja atau ratu yang hanya bergaya majesty. Majesty adalah prinsip yang mencari keagungan atau kebesaran, dan Grace adalah prinsip yang berkembang pada tokoh-tokoh tinggi yang mengacu pada tokoh bangsawan, kerajaan, dan uskup. Ciri-ciri Karolingian. 1. Arsitektur Karolingian umumnya mempunyai tipologi bangunan gereja katedral dengan dena berbentuk salib yang terdiri dari kombinasi persegi sederhana dan apse atau bangunan setengah dome. Kedua, bangunan-bangunan yang ada pada zaman arsitektur Karolingian masih menggunakan bentuk yang ada pada arsitektur Romawi, yaitu bentuk lengkungan. Ketiga, bentuk kubah pada zaman arsitektur Karolingian diadopsi dari arsitektur zaman Bizantin. Keempat, dinding tebal, tokoh terkesan kuat, masif, struktur lengkung, menara tinggi, dan kubah atau setengah kubah. 5. Menara tinggi untuk pengawas juga menara gereja merupakan tanda atau simbol berdenah segi 4 dengan atap piramida runcing. Keenam, dekorasi cenderung memakai bentuk yang diambil dari konstruksi elemen pertahanan seperti bastion, battlement, lengkung-lengkungan kecil, dan lain-lain. Ketujuh, gereja mempunyai apse double khas Karolingian, satu yang utama di ujung timur utara dan lainnya di barat selatan. Apse di ujung timur lebih besar denahnya setengah lingkaran yang di barat bujur sangkar. Ke-8, pada sebuah gereja corak Karolingian lainnya juga terlihat pada adanya menara mengapit kembar di kiri kanan masing-masing apse tersebut di atas. Ke-9, ciri khas lain dari arsitektur Karolingian adalah westwork, yaitu fasad bangunan pada entrance pada bagian barat yang didesain khusus dan dibuat atraktif. Biasanya disertai dua menara kembar yang mengapit fasad. Pengaruh arsitektur Karolingian. Salah satu pengaruh paling menonjol pada arsitektur Karolingian adalah warisan Romanesque di Eropa Barat.
Meskipun Carolingians memerintah Eropa Barat hampir 3 abad setelah runtuhnya kekuatan Romanis, mereka masih mewarisi banyak warisan-warisan budaya dan intelektual di Roma. Ini termasuk gaya arsitektur yang unik yang digunakan dalam konstruksi Romanis. Hal ini terwujud dalam kenyataan bahwa kebanyakan gereja Carolingian adalah basilika, meniru gereja-gereja Kristen awal yang dibangun pada masa Kekaisaran Romanis. Contoh penting dari hal ini adalah penggunaan westwork di sejumlah bangunan Carolingian. Westwork adalah fitur arsitektur unik yang mengacu pada facade besar di pintu masuk barat gedung gereja. Carolingian banyak menggunakan westwork di sejumlah bangunan gerejawi. Contoh-contoh bangunan Carolingian, yang pertama adalah Gereja Saint Etienne, yang kedua Capella Palentina, yang ketiga Cathedral Church of Christ, yang keempat Cathedral Facade, dan yang kelima Cathedral Metropolitan Premizel. Sekian presentasinya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.